di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Happy Thanksgiving Day, Happy Thanksgiving Day. We sing with the family. Happy Thanksgiving Day, Happy Thanksgiving Day. We sing with the family. Kenzi, sudah siap belum? Sudah siap, Mami. Memang kita mau pergi kemana? Kita mau ke rumah Grandpa dan Grandma karena hari ini adalah hari Thanksgiving Day. Jadi kita berkumpul berkeluarga untuk makan bersama di hari Thanksgiving Day. Kenzi tahu nggak Thanksgiving Day itu apa? Tahu. Thanksgiving Day itu cara kita mengucap syukur. Tapi ingat ya Kenzi, kita itu harus mengucap syukur itu setiap hari. Gak boleh cuma hari Thanksgiving Day. Dari pagi sampai malam kita harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu begitu baik buat kita. Yuk kita mau pergi. Oh iya, kita kan mau mulai ibadah dulu ya sebelum pergi. Yuk kita ibadah dulu ya Kenzi. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Sekarang kami mau mulai ibadah, berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mulai ibadah, let's start. Shalom adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita karena kita berada di rumahnya Tuhan? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay, walaupun kita semua hanya berkumpul secara virtual, tapi kita tidak kehilangan sukacita kita. Karena di mana ada puji-pujian, ada hadirat Tuhan, sukacita kita berlimpah. Amin. Kita nyanyi sama-sama ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu.
lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, tiada Allah seperti Engkau. Dan hari ini kami mau meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, kami mengasihi-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, adik-adik, kita berikan pengagungan kepada Allah yang dahsyat. Dia Allah segala Allah, Dia Raja segala Raja. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Oh, kami mengasihi-Mu Kau yang layak terima sembah dan pujian kami Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau membawa hati kami untuk Engkau ya Bapa. Segala pujian, segala syukur dan penyembahan kami hanyalah untuk Engkau saja ya Tuhan Yesus. Mari adik-adik, saat ini kita mau membawa hati kita untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku,
Bapa kami yang ada di surga, kami bersatu hati berdoa untuk kakak dan teman-teman Kids Happy for Jesus. Lindungilah dan sertai mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Perlindungan dan penyertaan Roh Kudus selalu bersama mereka. Tuhan Yesus, bangkitkanlah generasi Yeremia, generasi anak muda yang militan, yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa dan hidup mereka hanya tergantung pada Tuhan saja. Tuhan Yesus, keluarga kami selalu bersatu di dalam kasih Tuhan. Bapa sebagai imam, Mama sebagai penopang, sehingga kami tumbuh menjadi anak kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya luar biasa. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah dapat undangan ulang tahun untuk pergi ke pesta? Ada yang pernah gak? Yang pastinya sebelum pandemi ya. Siapa yang pernah dapat undangan? Nah adik-adik, kira-kira kalau adik-adik dapat undangan, seneng gak? Happy gak? Pasti happy ya. Kira-kira adik-adik akan datang dengan pakai baju yang rapi dan bagus gak? Pastinya ya, apalagi kalau kita dapat undangan dari Pak Presiden ya adik-adik ya, dari Presiden kita. Pasti kita mau hadir, kita mau datang, dan pasti kita akan pakai baju yang terbaik ya adik-adik ya, baju yang bagus pokoknya. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan mengenai satu perumpamaan seorang raja yang sedang mengundang banyak hamba-hambanya untuk pergi ke pestanya. Tapi kira-kira apa ya respon hamba-hambanya tersebut? Yuk kita langsung dengerin firman-Nya. Adik-adik, lalu Tuhan Yesus berbicara lagi kepada mereka mengenai perumpamaan. Perumpamaannya ialah hal kerajaan sorga yang seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lalu ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin tersebut. Tetapi adik-adik, orang-orang itu tidak mau datang. Ia malah menyuruh hamba-hamba yang lain untuk datang. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin ini telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak untuk itu.
Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu adik-adik, mereka mengumpulkan semua orang-orang yang mereka jumpai di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan banyaknya tamu-tamu adik-adik. Lalu ketika raja itu masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta adik-adik. Lalu raja berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja adik-adik. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Wah adik-adik, ternyata hambanya itu malah banyak alasan ya adik-adik ya. Mereka banyak yang gak hadir pada saat diundang sama rajanya. Padahal adik-adik kalau diundang sama raja, itu pasti kita merasa spesial ya. Apalagi diundang sama presiden gitu ya. Kita pasti merasa diri kita tuh terhormat, sangat spesial gitu. Pasti kita akan hadir. Tapi ini malah banyak alasan. Ada yang pergi ke ladang, ada yang ngurusin pekerjaannya sendiri, ngurusin usahanya. Bahkan ada juga seorang yang datang tapi dia tidak menggunakan pakaian yang layak ya adik-adik ya. Dia malah menggunakan pakaian yang sobek-sobek ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebenarnya perumpamaan ini seorang raja itu seumpama Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus adalah rajanya kita ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu juga punya perjanjian, yaitu perjanjian pesta dengan kita semua. Di mana? Di surga adik-adik. Tapi Tuhan itu memilih hanya orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga adik-adik. Contohnya nih adik-adik, kalau kita pergi ke pesta, kira-kira kita akan pakai baju tidur gak atau baju olahraga? Nggak mungkin ya adik-adik ya, pasti kita menggunakan baju yang terbaik adik-adik. Nah adik-adik, itu contohnya ya adik-adik ya. Tapi kalau kita mau ke surga adik-adik, bukan baju yang ada di lemari kita loh, beda. Kalau ke surga itu maksudnya perumpamaan ini, baju itu melambangkan karakternya kita, sikap hatinya kita adik-adik. Sikap hatinya kita benar atau enggak ya adik-adik ya. Jadi alasannya itu kalau kita mau ke surga, kita mau datang ke pestanya Tuhan Yesus, yang pertama kita harus memiliki karakter yang baik ya adik-adik ya. Karakter yang baik itu yang pastinya di tahun ini adalah tahun integritas. Jadi kita harus punya integritas ya adik-adik. Dan kita juga harus punya buah-buah roh adik-adik. Ada 9 buah-buah roh apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita harus punya 9 buah-buah roh ini adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik, kita harus rajin berdoa, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Harus di gereja gak kak? Enggak, menyembah Tuhan itu gak harus di gereja. Menyembah Tuhan bisa di rumah, bisa di jalanan, bisa juga kita lagi di dalam kendaraan, kita juga bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa di mana aja adik-adik. Dan yang kedua, kita harus memiliki sikap hati yang siap sedia, sikap hati yang selalu mau berjaga-jaga ya adik-adik ya. Kayak kalau kita sekolah kan, kita kalau misalnya tiba-tiba nih Bu Guru buat ujian, kita juga harus berjaga-jaga ya, kita harus sering belajar gitu. Nah adik-adik, Tuhan juga mau kita seperti itu. Mulai dari sekarang kita belajar, kita harus berbuat baik adik-adik. Yang kita pikir, oh ini baik, itu yang harus kita kerjakan ya adik-adik ya. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga adik-adik. Oke, ayat hafalan minggu ini ada di Matius 22 ayat 14 adik-adik. Di mana? Matius 22 ayat 14. Bunyinya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih adik-adik. Sekali lagi ya, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih adik-adik ya. Yuk kita tutup dalam berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau ya Tuhan memiliki sikap hati yang baik, karakter Tuhan, karakter Kristus ya Bapa. Kita juga Tuhan mau ya Bapa memiliki hati ya Tuhan Yesus yang selalu berjaga-jaga di dalam Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan pada saat Engkau panggil setiap kami Tuhan, kami semua Tuhan terdapat setia Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terus Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan terus maju di dalam Engkau, terus bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan, dan berakar di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biar setiap anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi prajurit-prajurit-Mu ya Tuhan, dan mereka dapat keluar menjadi seorang pemenang ya Bapa. Biar mereka juga bisa Tuhan menjadi berkat, bisa menjadi dampak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Yuk adik-adik semuanya angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai menjemput kita semua sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you adik-adik. God bless you. Happy Sunday. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Kakak dan Sherin berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, keadaan bersukacita. Nah adik-adik, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan ya, yang mengajarkan kita untuk kita siap sedia karena kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Nah adik-adik, di hadapan kakak dan Sherin sudah ada buah-buahan. Coba Sherin sebutin ini buah-buahannya apa aja? Pir, apel, lemon, sagis, dan juga buah stroberi. Betul sekali Sherin. Buah-buahan itu bagus tidak untuk tubuh kita? Bagus sekali. Iya. Buah-buahan ini sangat baik buat kita. Karena itu kita hari ini mau buat creativity, membuat minuman segar dari teh dan buah-buahan. Namanya fruity. Oke adik-adik, simak terus ya. Let's go adik-adik. Let's go teman-teman. Adik-adik, bahan-bahan yang diperlukan adalah buah-buahan seperti yang sudah disebutkan oleh Sherin. Ini kakak sudah potong-potong, kemudian ada gula pasir, ada air panas, ada teh celup, dan ini ada es. Oke adik-adik, kita akan mulai membuatnya. Simak terus ya. Nah adik-adik, kita akan masukkan teh celup ke dalam air panas. Kita akan membuat teh. Kita celup-celup sehingga air ini berubah warnanya. Ya. Nah, kita akan masukkan gula pasir sesuai selera ya adik-adik. Kakak masukkan 2 sendok ya. Kita akan membuat rasanya menjadi manis, lalu kita aduk. Setelah itu kita masukkan buah-buahan ini ya, ada apel, stroberi, dan kita masukkan juga lemon, juga jeruk ya. Nah nanti ini satu untuk hiasan. Oke, nah adik-adik ini sudah jadi. Menjadi minuman dingin, atau kita dapat juga minum hangat-hangat adik-adik bersama dengan keluarga di rumah. Nah adik-adik semakin lama adik-adik menyimpan dalam mungkin setengah jam, ini nanti rasa buahnya akan bercampur dengan teh dan rasanya akan enak sekali ya. Nah adik-adik, oke, kita akan ambil untuk buahnya ya sebagai penghias. Nah adik-adik, jadi deh minuman kita dengan kita tambahkan es. Nah jadi deh adik-adik minuman segarnya.
Nah adik-adik, inilah hasil akhir dari kreativitas kita pada hari ini. Yuk kita cicipin, Sherin. Ya. Kakak yang panas, Sherin yang dingin. Ada rasa buah-buahnya. Seger sekali Kak Yuli. Ya, adik-adik bisa mencobanya di rumah ya bersama dengan Mama. Nah adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yang teman-teman, guru adalah pelita dan pahlawan bangsa. Yuk teman-teman, kita selalu berdoa untuk semua guru-guru kita. Tuhan Yesus memberkati. Every day I wake to find you give me breath and I'm alive. There's nothing better in this life than knowing you. I look and see what you have made. The earth and skies all give you praise. There's nothing better in this life than living for you. I am yours and you are mine, and forever I will shine for you. Jesus, you're so good to me. I won't live for another. I'll sing forever and ever. There's nothing better than living for you. Jesus, you're so good to me. I won't live for another. I'll sing forever and ever. There's nothing better than living for you. Oh, living for you. And forever I will shine for you. Are we ready? Every day I wake to find you give me breath and I'm alive. There's nothing better in this life than knowing you. I look and see what you have made. The earth and skies all give you praise. There's nothing better in this life than living for you. I am yours and you are mine, and forever I will shine for you. Jesus, you're so good to me. I won't live for another. I'll sing forever and ever. There's nothing better than living for you. Jesus, you're so good to me. I won't live for another. I'll sing forever and ever. There's nothing better than living for you. Oh, living for you. And forever I will shine for you. I am yours and you are mine, and forever I will shine. I am yours and you are mine, and forever. Kelahiran Yesus. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Immanuel. Haleluya! Yuk adik-adik, kita sama-sama merayakan Christmas Celebration di Kids Zoom dan ibadah online pada minggu depan 12 Desember 2021. Merry Christmas everyone!